20 April 2026, di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, sebuah rumah sederhana di pinggiran sungai, seorang pria berusia 64 tahun ditemui wartawan. Ia baru saja selesai menjalani masa jabatan sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia selama 10 tahun. Di depannya, wartawan mengajukan pertanyaan tentang klaim seorang senior politik yang mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadikan pria ini presiden. Pria itu tersenyum, bukan senyum sinis, bukan senyum menantang, tapi senyum seorang yang sudah melihat segalanya dan memilih untuk tidak terjebak. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. 3 kata, sederhana, pendek, tapi dalam konteks politik Indonesia yang penuh klaim jasa dan perebutan legitimasi, 3 kata itu adalah senjata paling mematikan. Mari kita pahami dulu konteksnya. 18 April 2026, seorang tokoh senior politik Indonesia menggelar konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan. Dalam keadaan emosional, ia melepas kekesalannya dan mengklaim bahwa dialah yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta, yang menjadikannya gubernur, yang pada akhirnya menjadikannya presiden. Klaim ini memicu reaksi beragam di jagat politik. Relawan Projo menegaskan bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil kehendak rakyat dan bukan milik satu pribadi. Partai pengusung menyindir dengan menyebut para loyalis sebagai termul atau ternak mulut. Di tengah gemuruh itu, Jokowi memilih untuk pulang ke Solo, ke rumahnya yang sederhana, ke sungai tempat ia dibesarkan, dan mengatakan, "Saya orang kampung." Bukan pembelaan, bukan serangan balik, bukan penyangkalan, hanya 3 kata yang mengubah seluruh narasi. Tapi mengapa 3 kata ini begitu powerful? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke akar. Bukan ke Jakarta, bukan ke istana, tapi ke Solo, ke sungai, ke kayu, ke kampung. Joko Widodo lahir 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari elit politik. Ayahnya, Noto Miharjo, adalah seorang penjual kayu di bantaran Kali, Solo. Sejak kecil, Jokowi hidup di tepi sungai, di antara keluarga miskin, di antara bau kayu bakar dan suara arus. Ia bersekolah di SD negeri, sebuah sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Di usia 12 tahun, ia sudah bekerja sebagai tukang penggergaji kayu, mewarisi keahlian ayahnya. Latar belakang ini bukan sekedar biografi, ini adalah fondasi budaya yang membentuk cara Jokowi melihat dunia. Dalam antropologi Jawa ada konsep yang sangat relevan, yaitu tepo seliro, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Jokowi tumbuh dalam lingkungan di mana tepo seliro bukan teori, tapi kebutuhan hidup. Di kampung, di pasar, di tepi sungai. Anda tidak bisa bertahan jika Anda tidak memahami tetangga Anda, jika Anda tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Dan ada konsep lain dari Andap Asor. Sikap merendah, tidak menyombongkan diri,
menghargai orang lain lebih tinggi dari dirinya sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena dalam budaya Jawa, kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk tidak memamerkan kekuatan. Jokowi tidak belajar andap asor di sekolah kepemimpinan. Ia menyerapnya dari udara Solo, dari ibunya, dari tetangganya yang saling menolong, dari budaya gotong royong yang bukan sekedar istilah tapi cara hidup. Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Tapi ia tidak betah. Ia pulang ke Solo, membuka usaha mebel. Dan nama CV-nya diambil dari nama putra sulungnya, Gibran. Dari sinilah nama Jokowi lahir, diberikan oleh Bernard, seorang klien dari Prancis yang menjadi sahabatnya. Jokowi berkeliling Eropa, melihat pengaturan kota yang baik dan terinspirasi untuk menerapkannya di Solo. Tapi yang paling penting, Jokowi belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang perintah dari atas, tapi tentang hadir di tengah, dan ini membawanya ke dunia politik. Pada tahun 2005, Jokowi terpilih sebagai wali kota Solo, bukan karena nama besar, bukan karena uang, tapi karena ia dikenal. Bukan sebagai politisi, tapi sebagai pengusaha yang jujur dan pekerja keras. Disinilah fenomena belusuan lahir. Belusuan, kunjungan mendadak ke pasar, ke warung, ke gang-gang sempit, bukan sekedar strategi kampanye. Dalam antropologi, belusukan adalah partisipasi observasi dalam bentuk paling murni. Teori antropolog Clifford Geertz dalam bukunya The Interpretation of Culture membahas konsep thick description, deskripsi tebal yang memahami budaya dari dalam, bukan dari luar. Jokowi tidak hanya mengamati rakyat dari balik meja, ia turun, duduk di warung, makan di kaki lima, berbicara dengan pedagang. Ini bukan teater politik, ini adalah embodied knowledge, pengetahuan yang tertanam dalam tubuh dan pengalaman. Jokowi tidak membaca tentang kemiskinan di laporan. Ia mencium bau pasar. Ia merasakan panas aspal. Ia mendengar keluh kesah langsung dari mulut rakyat. Seperti yang dikisahkan dalam catatan perjalanannya. Di Solo, Jokowi mengunjungi Pasar Gede, gedung antik Triwindu, dan berdiskusi dengan para seniman. Ia menemukan bahwa banyak seniman yang kesulitan mencari lokasi pameran. Bukan karena ada laporan, tapi karena ia ada di sana, duduk bersama mereka, minum kopi di warung. Hasilnya, pada 2010, Jokowi menang pemilu ulang dengan 92% suara. Bukan karena iklan besar, bukan karena janji-janji megah, tapi karena rakyat Solo merasa dia adalah kita. Bukan elit yang turun dari langit, dia adalah orang kampung yang sama seperti kita. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi teoritis. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu mengembangkan konsep habitus, seperangkat disposisi yang tertanam dalam individu melalui pengalaman sosial yang membentuk cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Habitus Jokowi terbentuk di Solo, di antara tukang kayu, pedagang pasar, dan keluarga sederhana. Habitus ini bukan sesuatu yang ia pilih, tetapi sesuatu yang ia serap sejak kecil, seperti bahasa ibu yang tidak perlu dipelajari secara sadar. Ketika Jokowi mengatakan, "Saya orang kampung," ia tidak sedang berpretensi. Ia sedang mengaktifkan habitusnya. Ia sedang kembali ke habitus asli,
ke disposisi yang paling otentik yang tidak bisa dipelajari di sekolah politik manapun. Tapi ada konsep Bourdieu lain yang relevan, yaitu simbolik kapital, modal simbolik. Dalam politik, modal simbolik bisa berupa gelar, kekayaan, atau jaringan elit. Elit politik memiliki modal simbolik dalam bentuk pengalaman puluhan tahun, jaringan internasional, dan posisi sebagai mantan pejabat. Jokowi, modal simboliknya justru adalah kekurangannya. Ia tidak punya latar belakang militer, ia tidak punya latar belakang elit politik, ia adalah orang kampung. Dan dalam konteks politik Indonesia yang penuh dengan elitisme, orang kampung justru menjadi modal simbolik yang paling berharga. Ini adalah inversi modal, mengubah apa yang dianggap lemah menjadi kekuatan. Seperti yang dikatakan Bourdieu, dominasi tidak selalu dilakukan dengan kekerasan, tapi dengan legitimasi simbolik. Jokowi tidak melawan klaim elit dengan argumen, ia melawan dengan mengubah seluruh pertarungan dari arena klaim elit ke arena legitimasi rakyat. Dan dalam sosiologi komunikasi, ada konsep safe saving dari Erving Goffman, upaya menjaga muka atau harga diri dalam interaksi sosial. Ketika seorang senior mengklaim, "Saya yang menjadikanmu presiden," ia sedang meminta pengakuan face, pengakuan bahwa ia berjasa, bahwa ia penting. Jokowi tidak menolak face tersebut secara langsung. Itu akan membuat senior kehilangan muka. Sebaliknya, Jokowi mengatakan, "Saya orang kampung." Sebuah pernyataan yang menurunkan face dirinya sendiri untuk menghindari konfrontasi, sambil secara implisit menegaskan bahwa posisinya tidak bergantung pada klaim siapapun. Ini adalah face giving dalam bentuk paling halus. Jokowi memberikan face kepada senior dengan tidak membantahnya, tapi ia juga memberikan face kepada dirinya sendiri dengan menegaskan identitas aslinya yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Sekarang kita masuk ke inti budaya Jawa. Dalam antropologi politik Jawa, ada 3 kata kunci atau konsep kunci yang membentuk relasi kekuasaan: kawulo Gusti, patronase, dan tepo seliro. Kawulo Gusti dari kata kawulo atau hamba dan Gusti atau Tuan adalah relasi hierarkis di mana individu memposisikan diri sebagai hamba di hadapan yang lebih tinggi dan sebagai tuan di hadapan yang lebih rendah. Dalam kerajaan Jawa, raja adalah Gusti tertinggi, rakyat adalah kawulo. Tapi raja juga adalah kawulo di hadapan dewa. Dalam klaim politik yang mengatakan saya yang membawa Anda ke sini, yang mengklaim sedang memposisikan diri sebagai Gusti, sebagai tuan yang berjasa, yang membawa, yang menjadikan. Ia sedang meminta yang lain untuk mengakui posisinya sebagai kawulo, sebagai yang berutang budi. Tapi Jokowi menolak permainan peran ini dengan mengatakan saya orang kampung. Ia menolak posisi kawulo di hadapan siapapun, tapi ia juga menolak posisi Gusti. Ia tidak mengklaim dirinya sebagai tuan atau siapapun. Ia kembali ke posisi manusia biasa yang tidak lebih tinggi dan yang tidak lebih rendah dari orang lain. Ini adalah subversi terhadap kawulo Gusti. Dalam budaya Jawa yang sangat hierarkis, menolak kedua posisi ini adalah tindakan radikal, bukan revolusi dengan slogan, tapi revolusi dengan merendah. Dan ada patronase, sistem di mana kekuasaan dibagikan melalui jaringan loyalitas personal. Logika patronase adalah saya membantu Anda jika Anda berutang kepada saya.
Ini adalah logika yang sangat Jawa dan sangat global, dari kerajaan Mataram hingga politik modern Jakarta. Patronase adalah mata uang kekuasaan. Jokowi menolak logika ini dengan cara yang sangat Jawa, melalui tepo sliro, kemampuan untuk merasakan posisi orang lain dan bertindak sesuai. Ia merasakan bahwa seorang senior di usia sekitar 83 tahun mungkin merasa dilupakan, tapi ia juga merasakan bahwa mengakui klaim secara penuh akan mereduksi demokrasi menjadi transaksi personal. Jadi ia memilih jalan tengah, tidak membantah, tidak membenarkan, tapi kembali ke identitas asli. Saya orang kampung. Seperti seorang petani Jawa yang ketika dipuji hasil panenannya hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, puji Gusti, ini berkah rahmat Tuhan." Nah, sekarang kita beralih ke generasi berikutnya. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. Putra sulung Jokowi, lahir 1 Oktober 1987 di Surakarta. Ia tumbuh di lingkungan yang berbeda dari ayahnya. Bukan di tepi sungai, bukan di antara tukang kayu, tapi di rumah wali kota, di lingkungan yang lebih mapan dengan pendidikan di luar negeri. Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore dan Sydney Institute of Interpreting and Translating. Ia memulai karir sebagai pengusaha, mendirikan usaha catering, martabak, dan event organizer sebelum terjun ke politik. Tapi yang menarik, meski tumbuh di lingkungan yang berbeda, Gibran menyerap sesuatu dari ayahnya yang tidak bisa dipelajari di sekolah manapun, yaitu tepo sliro, kemampuan untuk merasakan posisi orang lain. Ketika ditanya pernyataan senior politik yang mengklaim berjasa pada ayahnya, Gibran tidak membantah. Ia tidak membela ayahnya dengan argumen seperti ayahnya, ia memilih jalur tengah. Saya berterima kasih atas masukan dan evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya, senior saya, mentor saya, ucapnya di RSUD Sorong, Papua Barat Daya pada 22 April 2026. 3 kata, idola, senior, mentor. Bukan penyerahan, bukan penolakan, tapi penghormatan tanpa penyerahan. Gibran mengakui jasa senior sebagai negarawan. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik, tambahnya. Ini adalah tepo sliro dalam bentuk generasi kedua. Gibran merasakan posisi senior yang perlu dihormati, tapi ia juga merasakan posisi ayahnya yang tidak perlu dibela dengan argumen. Ia tahu bahwa ayahnya sudah menjawab dengan cara yang paling Jokowi, diam dan merendah. Tapi ada perbedaan penting antara Jokowi dan Gibran. Jokowi mengatakan, "Saya orang kampung." Dari posisi seseorang yang sudah 10 tahun memimpin negeri ini. Ia mengatakannya dari kekuatan, dari posisi yang tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Gibran, ia mengatakan, atau setidaknya mengekspresikannya, dari posisi seseorang yang baru memulai. Ia adalah wakil presiden ke-14 berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam sebuah koalisi yang kompleks. Ia belum memiliki modal politik yang sama dengan ayahnya. Jadi ketika Gibran mengatakan Pak JK itu idola saya, ia sedang membangun jaringan legitimasi, mengakui senior untuk mendapatkan pengakuan. Ini bukan penyerahan, ini adalah strategi politik yang dibungkus dengan budaya Jawa. Tepo sliro adalah alat diplomasi.
Apakah Gibran akan terus menggunakan strategi ini? Ataukah suatu hari nanti ketika ia sudah memiliki modal politik yang cukup, ia akan mengatakan sesuatu yang lebih langsung seperti ayahnya yang akhirnya berani mengatakan, "Saya orang kampung," setelah 10 tahun berkuasa? Waktu akan menjawab. Tapi yang jelas, warisan Jokowi tidak hanya tentang infrastruktur atau program sosial. Warisan yang paling berharga adalah habitus, cara melihat dunia, cara merasakan orang lain, cara merendahkan sebagai kekuatan. Dan Gibran, entah menyadarinya atau tidak, sedang menyerap habitus itu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Saya Orang Kampung dan warisannya pada Gibran? Pertama, dalam politik yang semakin elitis dan terpusat di Jakarta, identitas orang kampung adalah modal politik yang semakin langka dan semakin berharga. Rakyat Indonesia bukan elit, mereka adalah petani, pedagang, buruh, tukang kayu, seperti Jokowi dulu. Ketika seorang pemimpin mengatakan "saya orang kampung", ia sedang membangun identifikasi emosional yang tidak bisa dibeli dengan uang kampanye. Kedua, dalam budaya Jawa yang hierarkis, merendah adalah bentuk resistensi yang paling halus namun paling kuat. Jokowi tidak melawan klaim dengan debat. Ia melawan dengan menolak memainkan permainan yang diajukan. Ia adalah pasif resistance dalam tradisi Jawa, seperti wayang yang ketika dihadang musuh tidak menyerang balik, tapi mengalihkan serangan dengan gerakan halus. Ketiga, demokrasi Indonesia butuh lebih banyak pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah pinjaman dari rakyat, bukan hadiah dari elit. Jokowi mengingatkan kita, ia adalah produk rakyat Solo, produk sungai di Solo, produk pasar-pasar yang ia belusuki, bukan produk 1 atau 2 orang elit. Keempat, warisan kepemimpinan tidak hanya tentang program atau kebijakan, tapi tentang habitus, cara melihat dunia, cara merasakan orang lain. Gibran dengan mengatakan "Pak, jika itu idola saya" sedang menunjukkan bahwa ia memahami tepo seliro. Tapi apakah ia juga memahami andap asor? Bahwa suatu hari nanti ia juga harus berani mengatakan "saya orang kampung" dari posisi kekuatannya sendiri. Kelima, ada yang paling penting. Kepemimpinan sejati tidak butuh klaim, ia butuh bukti. Jokowi tidak perlu mengatakan "saya yang membangun ini, saya yang membangun itu". 10 tahun kepresidenannya adalah bukti, dan ketika ia mengatakan "saya orang kampung", ia sedang mengatakan "saya tidak perlu klaim, biarkan kerja saya yang berbicara". Kembali ke pertanyaan yang kita ajukan di awal. Mengapa saya orang kampung adalah senjata terakhir Jokowi melawan politik elit? Karena dalam dunia di mana semua orang sibuk mengklaim jasa, mengklaim kebesaran, mengklaim kepemilikan, seorang yang berani mengatakan "saya tidak punya apa-apa, saya hanya orang kampung", justru menjadi yang paling kuat. Dalam teori antropologi, ini adalah interversi struktural, mengubah posisi bawah menjadi posisi atas dengan mengubah nilai yang diberikan masyarakat. Dalam sosiologi, ini adalah konversi modal, mengubah modal kultural menjadi modal politik. Dalam budaya Jawa, ini adalah andap asor, merendah bukan karena lemah, tetapi karena kuatnya tidak perlu dipamerkan. Jokowi tidak melawan klaim elit dengan argumen. Ia melawan seluruh logika politik patronase yang telah berabad-abad menguasai Indonesia.
Dan ia melakukannya bukan dengan pidato megah, bukan dengan demonstrasi massa, tapi dengan 3 kata yang ia serap dari udara Solo sejak kecil. Saya orang kampung. Dan Gibran, ia sedang belajar bahwa politik bukan hanya tentang menang, tapi tentang bagaimana Anda menang. Belajar bahwa menghormati senior bukan penyerahan. Belajar bahwa suatu hari nanti mungkin ia juga akan menemukan 3 kata miliknya sendiri. Saya tutup podcast ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Di dunia yang semakin sibuk memamerkan kebesaran, apakah kita masih punya ruang untuk merendah? Ataukah saya orang kampung sudah menjadi bahasa yang punah, tergantikan oleh klaim-klaim kebesaran yang tidak pernah puas? Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan podcast Ikatan Kristen Nusantara. Dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.